Selamat pagi teman-teman semuanya, atau selamat siang. Kita mengawali pertemuan kita untuk bahasa Ibrani dan bahasa Arab pada kesempatan pagi hari ini. Saya mohon bantuan Arsenius untuk memimpin kita dalam doa. Silakan, Arsen. Suster, Frater, dan teman-teman semua, marilah kita mengawali kelas ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan belajar yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua pada saat ini yang akan memulai kelas bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Semoga Engkau menuntun pelajaran ini agar apa yang kami pelajari dapat berguna bagi kami, terutama dalam pelayanan kami ke depannya. Semuanya demi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau selalu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Arsen. Baik, teman-teman, kita akan memulai perkuliahan kita untuk bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Ini memang tuntutan dari program bakalaureat, bahwa kita yang belajar bakalaureat itu mengenal paling tidak bahasa-bahasa yang banyak digunakan di dalam berteologi. Yang pasti itu adalah bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Tapi karena kepentingan kita hidup di dalam masyarakat yang sangat kental dengan kultur, dengan tradisi Islam yang banyak menggunakan bahasa Arab, maka kita juga memiliki salah satu bagian dari perkuliahan ini adalah pembahasan untuk bahasa Arab. Nah, kalau seperti itu dalam satu semester ya kita hanya punya paling maksimal semester ini 14 pertemuan. Berarti itu sudah dibagi dua, separuh untuk bahasa Ibrani, separuh untuk bahasa Arab. Masih nanti akan dipotong dengan liburan Nyepi. Hari Kamis itu ada liburan Nyepi, kemudian ada Pesta Kenaikan Tuhan, itu juga libur. Berarti paling banyak kita hanya punya kira-kira 5-6 pertemuan. Untuk bahasa Ibrani 5-6, untuk bahasa Arab itu 5-6. Dengan demikian kita tidak bisa mengharapkan suatu pemahaman yang sangat luas tentang bahasa ini. Khusus untuk bahasa Ibrani, saya lebih ingin mengajak Anda semua untuk mengenal alfabetnya, ya, huruf-hurufnya. Supaya apa? Supaya nanti kalau mencari suatu kata dalam bahasa Ibrani di kamus, lalu kita bisa mencari, oh huruf ini tempatnya di mana di kamus. Karena nanti dalam berteologi dengan banyak tugas, paper, atau juga dengan skripsi, kalian akan banyak berurusan dengan yang namanya The Theological Dictionary of the Old Testament. Ya, kalau yang di belakang saya, yang di rak saya itu yang Perjanjian Baru, itu ada 10 volume kamus teologi Perjanjian Baru. Tapi kalau di perpustakaan seminari tinggi itu ada yang Perjanjian Baru, ada yang Perjanjian Lama. Kalau masuk perpustakaan, lalu di sebelah kanan itu ada deretan rak di paling selatan. Di situ bisa kita temukan kamus teologi Perjanjian Baru dan kamus teologi Perjanjian Lama. Nah, nanti kalau kalian mencari satu kata tertentu di kamus Perjanjian Lama itu, ya entry-nya itu ada dalam bahasa Arab. Kalau yang di dalam kamus Perjanjian Baru, kata yang dicari itu dalam bahasa Yunani. Ya, itu arti pentingnya mengapa kita belajar bahasa Yunani, sekarang kita belajar bahasa Ibrani. Ya, itu kepentingan pertama. Kalau saya mengenal alfabetnya, saya bisa dipermudah untuk mencari kata tertentu di dalam kamus atau di dalam leksikon yang berbahasa dengan entry bahasa
Ibrani. Ini yang paling penting. Yang kedua, untuk memperkenalkan istilah-istilah yang banyak digunakan di dalam pembahasan kita. Ya, misalnya Mesias. Itu dari kata Ibrani apa? Masyiah misalnya. Kita mengenal yang sering akan kita dengar Yahweh. Tulisannya seperti apa toh? Kita ingin mengapa kata itu, nama itu tidak boleh diucapkan. Nah, jadi kata-kata yang banyak digunakan, kosakata yang banyak digunakan di dalam nanti pembicaraan kita di kelas dalam berteologi, itu yang akan saya sampaikan. Paling tidak kalau kita harus menjelaskan kata Masyiah, Mesias, dari kata dasar apa toh? Oh, dari kata dasar masah misalnya, mengurapi. Ya, itu juga yang nanti atau sudah dipelajari misalnya ketika mempelajari bahasa Yunani, kata Kristos dari kata dasar apa toh, kata kerjanya apa toh. Ya, maka kita tidak akan belajar untuk membaca suatu teks atau apa. Tetapi yang pertama mempelajari alfabetnya supaya kita nanti terbantu untuk menemukan suatu kata Ibrani di dalam kamus kitab suci. Ya, terutama kamus yang kita kenal sebagai The Theological Dictionary of the Old Testament. Hingga kalau kita mencari di situ, pasti kata yang kita cari itu dalam bahasa Ibrani. Ya, kedua, supaya kita mengenal istilah-istilah Ibrani, kosakata Ibrani yang banyak sekali digunakan di dalam tradisi berfilsafat atau berteologi kita. Kita sering akan mengenal namanya covenant, perjanjian. Ada perjanjian lama, perjanjian baru. Kata di dalam bahasa Ibraninya apa? Oh, itu berith misalnya. Kita mengenal bait Allah, rumah Allah. Bait itu artinya apa toh? Dari kata apa toh? Nah, ini akan memberi kecakapan bagi kita untuk membuat ilustrasi-ilustrasi nanti. Baik untuk kegiatan akademik kita, ataupun juga untuk berkatekese nanti di tengah-tengah umat. Maka kosakata kunci yang sering digunakan di dalam berteologi itulah yang nanti akan saya perkenalkan di sini. Nah, di dalam LMS itu saya menyampaikan bahan yang pertama. Dan karena sedikitnya waktu yang kita miliki, hanya 5 atau 6 pertemuan, saya akan mengikuti rangkaian kursus singkat bahasa Ibrani yang tersedia di YouTube. Sudah saya pilih-pilih dan yang saya sampaikan di dalam LMS itu sebagai tautan itu yang menurut saya paling jelas. Dan pola itu juga yang akan saya gunakan di dalam penjelasan kita di kelas. Maka sebetulnya kalau sudah mengikuti video itu akan sangat dipermudah nanti ketika kita juga membahas tema yang sama, topik yang sama itu di dalam pertemuan kelas ini. Maka saya sangat berharap sebelum pertemuan seperti ini, kita masing-masing sudah mencermati apa yang saya sampaikan, baik di dalam video atau di dalam PowerPoint yang akan saya gunakan. Ya, kalau membuka LMS kita, maka di sana saya mencantumkan link yang bisa digunakan. Maka silahkan membuka link ini. Ya, dan dari penjelasan dia di situ, saya membuat screenshot. Jadi beberapa gambar itu saya ambil dan itulah yang saya masukkan dalam PowerPoint ini untuk membantu mempermudah kalian, termasuk juga untuk membuat latihan-latihan kita pagi hari ini. Nah, ini untuk bahan. Lalu teman-teman semuanya kalau membuka LMS di sini ada daftar hadir. Dan seperti kebiasaan kita, daftar hadir ini harus diisi. Maka silakan setiap kali ada pertemuan, kalian wajib mengisi daftar hadir ini. Dan saya tidak akan membantu kalian untuk mengisi.
Ya, saya akan cek di sini. Ini semua Frater Andre SY ada enggak ini? Oh, mungkin masih ada di sana. Elvis Malino, ini belum. Filemon Lando juga belum menulis di situ presensi, maka nanti silakan diisi daftar hadir ini teman-teman yang belum mengisi. Ini dibutuhkan untuk laporan nanti ke universitas ya. Maka ini kewajiban masing-masing dari kita untuk selalu mengisi daftar hadir. Selalu ada di bagian paling atas dari daftar hadir di sini, LMS di sini. Baik, sekarang saya akan, kalau kalian sudah mencermati video ini, saya akan menggunakan pola yang sama, ya, jalan yang sama untuk berbicara tentang alfabet dalam bahasa Ibrani. Nah, di sana saya masukkan di dalam PowerPoint, ya. Karena bukan bahan saya sendiri, lalu di situ sudah saya cantumkan sumber yang saya gunakan untuk membuat PowerPoint ini. Nah, hal pertama seperti tadi saya katakan, yang ingin kita kenal terutama adalah tentang alfabet. Yang tujuannya adalah membantu kita menemukan suatu kata tertentu, kata Ibrani, di dalam kamus, atau di dalam ensiklopedi, atau di dalam leksikon, macam-macam yang nanti bisa kita gunakan. Dalam video itu dikatakan ini alfabet Ibrani, ini kemungkinan besar adalah alfabet tertua yang masih bertahan sampai pada zaman kita ini. Ya, tentu ini ada dalam rumpun Semit. Ada model-model penulisan yang mirip. Misalnya bahasa Ibrani dengan bahasa Arab. Nanti cara menulisnya dari kanan ke kiri. Bentuk-bentuk hurufnya itu nanti juga mirip. Alef itu sama dengan alif. Bet itu dengan ba. Kemudian gimel itu nanti juga ada padanannya dengan bahasa Arab. Maka sebetulnya kalau kita belajar bahasa Arab dengan baik, lalu kita juga dipermudah untuk mempelajari bahasa Ibrani. Kalau saya mempelajari bahasa Ibrani dengan baik, saya juga mengenal karakter-karakter atau huruf-huruf yang juga digunakan di dalam bahasa Arab. Karena itulah dalam perkuliahan kita ada bahasa Ibrani, ada bahasa Arab. Di kelas yang satu, bahasa Arab lebih dahulu, bahasa Ibrani nanti yang kedua. Nah, di dalam bahasa Ibrani kita mengenal ada 23 konsonan. Yang bentuk-bentuknya akan kita pelajari dan semoga dalam 1-2 hari kalian sudah bisa menghafal itu alfabet itu. Dulu waktu saya kuliah di Roma hanya diberi waktu 1 hari untuk menghafal dan besok itu sudah kuis. Ya, dihafalkan. Maka gimana caranya? Mau dengan nyanyi, mau dengan apa-apa, cara yang lain itu silahkan. Ya, kalau dulu saya dengan membuat lagu Alef Bet Gimel Dalet He Waw Zayin Het Tet Yot Kaf Lam Met Mem Nun Sameh Ayin Peshadik Kof Reshin Taf. Dalam 1 hari itu apal, karena saya beri note sendiri, buat sendirilah kreativitas kita. Bagaimana caranya menghafal 23 konsonan ini dalam waktu yang cepat. Ya, kalau mau gunakan cara saya dulu dengan notasi yang saya pakai, nanti saya berikan di internet. Tapi ada sekian banyak lagu-lagu yang sudah dibuat dan tersedia di internet untuk menghafal vocabulary itu, untuk menghafal alfabet. Tapi selalu kalau lagunya dibuat sendiri, notasinya dibuat sendiri, dihafal sendiri, itu pasti lebih cepat. Nah, dari 23 huruf konsonan ini, nanti ada 5 yang memiliki bentuk akhir yang berbeda. Maka di sini hanya dikatakan ada 23 konsonan, tidak ada vokalnya. Ya.
karakter utama di dalam bahasa Ibrani, bahasa Arab itu adalah konsonan. Vokal itu nanti akan muncul dari tanda baca, bukan dari hurufnya, tapi dari tanda bacanya. Apakah ini I, apakah ini U, apakah ini A panjang, apakah ini A pendek, itu hanya akan diketahui lewat tanda bacanya. Tetapi teks kitab suci kita yang bahasa Ibrani yang asli, yang tua, itu tidak memiliki konsonan sama sekali. Ya, jadi ditulis huruf demi huruf tanpa spasi dan itu tidak ada konsonannya. Nah, dari mana orang mengetahui konsonannya? Dari kebiasaan. Saya dulu di seminari Mertoyudan itu belajar yang namanya Arab gundul, itu juga seperti itu. Hanya menulis hurufnya saja. Tetapi tanda vokalnya itu tidak ada. Dan ini yang akan kita jumpai juga di dalam bahasa Ibrani. Yang utama adalah konsonannya. Vokal-vokalnya nanti akan muncul dari tanda-tanda vokal yang kita tambahkan pada konsonan-konsonan itu. Jadi tidak ada huruf U misalnya. Tidak ada huruf I. Tidak ada huruf E. Tidak ada huruf O. Yang dalam bahasa Indonesia itu adalah vokal. Semua itu konsonan. Meskipun kita menyebutnya alef, tetapi itu tetap konsonan. Dalam bagian kedua nanti kita akan mempelajari tanda-tanda vokal ini, tanda-tanda suara yang bisa ditambahkan pada konsonan-konsonan itu. Nah, ada 25, ada 23 konsonan. Dan 5 diantaranya itu nanti punya 2 huruf. Kalau ditempatkan di tengah, bentuknya itu nanti akan berbeda dengan kalau ditempatkan di bagian belakang. Saya kembali ke sana. Kemudian ada 6 huruf, 6 konsonan yang kita kenal sebagai begat kefat. Lihat di sini konsonannya B, G, D, K, P, T. Ya, maka disebut begat kefat. Perhatikan di sini konsonannya. Mengapa disebut begat kefat? Ini konsonannya yang diperhatikan. B, G, D, K, P, T. Ini adalah konsonan yang nanti kalau kita menulis harus diberi titik di tengahnya. B misalnya, ini Beth. Maka diberi titik di sini. Gimel. Kita mengenal camel, unta. Nah, ini juga gambar unta sebetulnya. Menjadi gimel, harus diberi titik di sini. D. Daleth. Ini juga nanti harus diberi titik. Nah, ini nanti akan kita pelajari. Maka disebut konsonan begat kefat. Karena yang harus diberi titik ini adalah B, ya, Beth, Gimel, Daleth, Kof, Pesh, Taf. Ini konsonan. Maka prinsipnya ada 23 konsonan di dalam alfabet Ibrani. 5 konsonan itu nanti akan mempunyai bentuk final. Misalnya ini kalau di depan, ini huruf K. Nih, K, diberi titik. Kalau ada di sebab menjadi huruf paling depan atau huruf di tengah, bentuknya seperti ini. Tapi kalau nanti huruf terakhir, bentuknya akan berubah menjadi seperti ini. Ya, itu nanti akan kita lihat. Sekarang kita baru melihat bagian ini dulu. Oke, sebentar.
Nah, ini 23 konsonan yang kita miliki di dalam teks Ibrani. Oh ya, sebelum kita lanjut, ya bahasa Ibrani ada bahasa Ibrani kitab suci yang kita sebut sebagai Biblical Hebrew. Nah, bahasa Ibrani ini dalam perjalanan waktu berkembang, pasti menjadi lebih sederhana, menjadi bahasa Aram. Sehingga bahasa yang digunakan oleh Yesus dan para murid pada zaman hidupnya itu bahasa Aram. Tapi kalau kita membaca kitab suci, misalnya saya punya kitab suci yang ini ya, Perjanjian Lama Ibrani Indonesia, teks yang ada di sini, ini adalah bahasa Ibrani kitab suci. Disebut sebagai Biblical Hebrew. Nah, bahasa Ibrani ini sekarang masih dipakai oleh orang-orang Israel, oleh orang-orang Yahudi, tetapi pasti sudah berbeda dari bahasa Ibrani yang ada di dalam kitab suci ini. Ya. Bahkan dalam perkembangan waktu, pada zaman Yesus pun bahasa Ibrani sudah tidak persis sama dengan yang ada di dalam kitab suci. Yang digunakan sebagai bahasa percakapan pada zaman Yesus adalah bahasa Aram. Ya, itu turunan dari bahasa Ibrani. Bayangkan kita punya bahasa Latin yang kemudian menjadi bahasa Italia, bahasa Spanyol, bahasa Portugis. Maka kita yang sudah belajar bahasa Latin itu biasanya cukup mudah untuk belajar bahasa Italia terutama, atau belajar bahasa Spanyol. Dan Italia, Spanyol, Portugis ini pasti sudah menyederhanakan bahasa Latin. Ya, kita dalam berbahasa itu seringkali kecenderungan kita adalah menyederhanakan, tidak memperumit. Bahasa Inggris juga semakin lama itu semakin disederhanakan. Sehingga yang ada di dalam kitab suci Perjanjian Lama yang masih dipakai oleh orang Israel sampai sekarang, yang masih kita lihat, yang masih kita pakai di sini, ini adalah bahasa Ibrani kitab suci. Yang berbeda dari bahasa Aram, berbeda dari bahasa Ibrani yang sekarang dipakai di Israel. Ya. Di dalam kitab suci kita, Perjanjian Lama itu yang kita temukan hanya bahasa Ibrani. Bahasa Aram itu sedikit sekali. Bahasa Aram yang ada di dalam Perjanjian Lama itu hanya ada di beberapa bagian kitab Daniel. Tetapi dari Perjanjian Lama, semua yang ada di situ ditulis di dalam bahasa Ibrani. Nah, orang Israel modern sekarang kalau membaca kitab suci, ya membaca kitab suci yang bahasa Ibrani biblis ini. Tetapi dalam percakapan mereka pasti sudah menggunakan bahasa Ibrani yang lebih modern. Karakternya, cara menulisnya itu juga sudah cukup berbeda. Sehingga harus dipahami yang kita pelajari di sini adalah karakter alfabet yang kita temukan di dalam bahasa Ibrani kitab suci. Bahasa Ibrani yang digunakan di dalam Perjanjian Lama. Oke, ini adalah alfabet-alfabetnya. Alef, Bet, Gimel, Dalet, Heh, Waw, Zayin. Het, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Sameh. Ayin, Peh, Shadi, Kof, Resh, Sin, Shin, Taf. Jadi S itu ada 2, nanti harus kita ingat. Ya, maka dulu saya membuat lagu. Alef, Bet, Gimel, Dalet, Heh, Waw, Zayin. Het, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Sameh. Ayin, Peshadi, Kof, Reshin, Taf. Nah, nanti kalian buatlah cara sendiri untuk menghafal alfabet. Nah, kalau dengan lagu pasti hanya cara menyebutnya. Oh, bentuk ini namanya alef. Oh, ini bet. Oh, ini kof. Tapi kalian juga harus belajar dengan tangan sendiri, menulis. Dan nanti saya ajari dalam bagian ini. Ini tidak perlu digelisahkan. Yang pasti kita membaca dari kanan ke kiri.
Sama seperti prinsip dalam bahasa Arab. Nanti penulisannya juga kanan ke kiri. Ya. Dan ini sebutan-sebutannya. Namanya. Hurufnya seperti ini, ada di bagian yang paling kiri ini. Kemudian ini bagaimana mengucapkannya. Alef, beth. Ya, ini karena ini saya ambil dari video berbahasa Inggris, lalu perlu memberi ini. Tapi ini cukup sama dengan bahasa Indonesia. Alef, beth, berarti B, gimel, G, dalet, D, heh, he, ha, he, waf, ya, waf. Ini nanti jadi U, tanda U, zain, Z sama saja. Head. Ya, ini beda dengan head. Nanti cara menulisnya beda, cara mengucapkannya juga beda. Ini heh. Heh. Ini head. Head. Jadi ada unsur H di situ. CH. Head. Tet. T. Yot. Nah, sekarang kalian tahu. Yod itu adalah huruf yang paling kecil di dalam alfabet Ibrani. Yang nanti padanannya di dalam tulisan Yunani itu adalah iota. Maka Yesus mengatakan satu iota pun, ya, satu titik pun tidak akan dihilangkan sebelum semuanya tergenapi. Yod. Kaf, ini K, sama dengan K kita. Lamet, ini L. Lamet. Mem, M. Nun, N. Sameh, S. Ain, ya, ain. Ini arti sebetulnya adalah apa? Mata air, ya, ain. Peh, P. Sadeh, ya, TS di sini, sadeh. Maka kalau nanti kita membaca misalnya Raja Sedekia, ya akan gunakan ini. Sadik itu akan gunakan ini. Kof itu ki. Res, R, sin, ya, sin. Ini di dalam bahasa Indonesia ini membacanya S-I-N, sin. Sementara yang bawah ini ada unsur Y-nya, shin. Shin. Sin dan shin. Atau kalau di sini ditulis H, shin. Lalu taf. T. Ya, maka hari ini kita hanya akan belajar ini bentuk konsonannya, bentuk hurufnya, lalu ini cara pengucapannya. Jadi alef, beth, gimel, dalet, heh. Ya, kita biasanya menambah di sini tidak hanya he tapi heh. H ada hanya. Heh, waf, zayin. Heh, tet, yot, kaf, lamet, mem, nun, sameh. Ain, peh, syadik, kof, resh, sin, shin, taf. Ya. Coba kita bersama-sama melafalkan. Ya. Bareng-bareng. Pokoknya diucapkan dengan suara masing-masing bersama-sama di ruang kalian sendiri. Alef. Alef. Beth. Email. Dalet. Waf. Zayin. Bukan pakai S tapi pakai set ya. Zayin. Oke, lalu di atas tadi ada heh, gitu ya. Ya, di sini kita pakai kayak CH, head. Nah, ada seperti yang terjebak di belakang. Head. Ini head biasa. Ya. Kaf, lamet, mem, nun, sameh, dan seterusnya. Nanti kalian pelajari. Dan itu cara orang Ibrani belajar. Jadi cara orang Ibrani belajar itu tidak pernah diam tenang-tenang di kelas. Orang Ibrani itu punya cara belajar yang namanya havrutah.
Jadi itu percakapan. Jadi kalau di kelas itu tidak sendiri-sendiri ngadepi komputer sendiri-sendiri, tetapi ngadepi kitab suci lalu berdiskusi, berdebat. Kelas mereka tidak mungkin itu tenang. Maka semakin ramai kelas itu biasanya ya aktivitasnya semakin banyak. Baik. Nah, untuk memudahkan silakan kalian gunakan cara sendiri-sendiri untuk menghafal. Targetnya besok itu sudah hafal. Caranya macam-macam. Kalau tadi saya nyanyikan tadi. Alef, Beth, Gimel, Dalet, He, Waw, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Same, Ayin, Pe, Shadi, Kof, Re, Shin, Taf. Nah, karena ini S-nya ini ada 2, saya ambil 1 saja. Tapi diingat bahwa S itu ada 2. Sin itu ada 2. Ada sin, ada shin. Oke, nanti silakan dilanjutkan. Nah, ini adalah 5 huruf konsonan yang mempunyai bentuk akhir yang berbeda dari huruf aslinya. Maka di situ digunakan regular form, bentuk aslinya seperti itu. Biasanya kata dalam bahasa Ibrani itu terdiri dari 3 huruf. Bisa 2, bisa 3. Contoh, saya akan memberi contoh kata apa yang mudah. Nah, sebentar. Ya, ini Beth. Alef, Beth, Gimel, Dalet, Heh, B. Ini Resh, R. Jadi R, resh itu kalau kita R menghadap ke kanan, ini menghadap ke kiri. Ya. Kemudian ini alef. Nah, kata, terutama kata kerja dalam bahasa Ibrani, itu biasanya memiliki 3 unsur ini. 1, 2, 3. Kita mengenal kata kitab. Kitab suci. Ini termasuk kosakata yang kalian harus tahu. Kitab. Kitab itu pasti kita ambil dari bahasa Arab. Tapi bahasa Arab itu kan ada dalam rumpun bahasa Semit. Arab, kemudian Sumeria, kemudian Ibrani, Aram itu ada dalam rumpun Semit. Sehingga prinsip-prinsipnya sama. Kita punya kitab. Di dalam bahasa Ibrani, kata yang digunakan sama, K, T, B, Kof, kemudian Taf, dan Bet. Maka kata kataf itu artinya menulis. Paham? Dari kata kataf itu menjadi kitafun, lalu menjadi kitab. Maka nanti akan kita jumpai sekian banyak kata dalam bahasa Indonesia yang punya kaitan dengan bahasa Arab. Karena diturunkan dari kata berbahasa Arab. Nah, kata dalam bahasa Arab ini pasti mirip dengan kata di dalam bahasa Ibrani. Karena mereka ada dalam rumpun bahasa yang sama. Contohnya ini, kitab. Tulisan. Menulis dalam bahasa Ibrani adalah kataf. KTB. Ya, lalu menjadi kitab. Dulu saya ujian kosakata di Biblikum di Roma. Dan yang mengajar saya waktu itu adalah Romo Gianto, SJ, Romo kita dari Indonesia. Di dalam kuis itu diminta untuk menuliskan nama-nama hari dalam bahasa Ibrani. Mungkin karena saya sudah terlalu banyak belajar sampai blank, lupa semuanya. Hari berikutnya ditanya oleh Romo Gianto, kamu anak mana kau? Kamu orang mana kau? Saya orang Muntilan, Romo. Kok sampai enggak tahu kata-kata nama hari dalam bahasa Ibrani gimana? Orang Muntilan. Lalu baru dijelaskan oleh Romo Gianto, Senin. Dalam pengucapan kita. Senin. Bahasa Ibraninya Senin adalah Senayim. Senin. Selasa.
Seloshim. Rabu, Reviim. Kamis, Hamizim. Sabtu, Sabat. Minggu, Ahad. Ya, berarti kata-kata yang kita gunakan di dalam bahasa Indonesia itu banyak berkaitan dengan bahasa Arab memang. Nah, yang kita ambil dari bahasa Arab, yang kata-kata serapan dari bahasa Arab, itu membantu kita untuk mengenali sebetulnya kata-kata yang sama di dalam bahasa Ibrani. Itu harus kita perhatikan. Ya, kita mengenal namanya sekinah. Sekarang ada tempat namanya Sekinah, ada istilah namanya Sekinah. Nah, kalau kita belajar bahasa Ibrani, lalu kita mendapatkan huruf Sakan, misalnya. S-K-N. Sakan itu artinya apa? Oh, Sakan itu artinya tinggal. Maka Sekinah itu apanya? Tempat tinggal. Tabernakel. Ada pesta Sekinah, Hari Raya Sekinah, atau Hari Raya Tabernakel. Itu akan banyak kita jumpai di dalam percakapan kita sehari-hari. Ada banyak kata di dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Nah, kata-kata yang diserap dari bahasa Arab biasanya mempunyai akar kata yang sama dengan kata di dalam bahasa Ibrani. Mengapa? Karena bahasa Arab dan bahasa Ibrani itu ada dalam satu rumpun bahasa yang kita kenal sebagai bahasa Semit. Nah, itu membantu kita nanti kalau menelusuri makna suatu kata Ibrani, ya. Atau kalau kita sedang menjelaskan sesuatu tentang suatu kata tertentu dalam bahasa Indonesia, kemudian bisa menarik ke belakang, oh ini dalam Perjanjian Lama kata yang digunakan adalah ini. Kita mengatakan Sang Penebus misalnya, teman-teman CSSR punya sebutan khusus itu. Penebus. Oh, kalau dalam bahasa Ibrani apa ya? Oh, Goel. Ya, kita mengenal kitab Rut yang kemudian ditebus oleh Boas itu. Orang yang menebus itu namanya Goel. Nah, kita kenal kata itu. Kita kenal kata Mesias dalam bahasa Indonesia kita. Nah, kata Mesias ini berasal dari suatu ungkapan di dalam bahasa Ibrani, Mashiach. Kalau kita belajar secara lebih mendalam, kata Mashiach ini adalah participle, pasif. Kata kerja infinitifnya adalah masa. Kita kenal misalnya Musa. Mengapa Musa itu dinamai Musa? Ya. Mengapa dinamai Musa? Diangkat dari air. Masa itu mengangkat. Ya. Ada malaikat namanya Rafael. Apa arti Rafael? Pernah ada yang tahu Rafael? Allah yang menyembuhkan. Ya, Rafael itu Allah yang menyembuhkan. Lihat di sini. Rafa, Resh, belum saya pasang. Resh, ya, kemudian nanti ada P, artinya menyembuhkan. L, dari kata Elohim, maka Elohim, Allah, Rafa, menyembuhkan. Jelas? Itu yang nanti lebih saya maksudkan. Supaya kita mengenali kata-kata yang sangat umum yang banyak kita gunakan. Contoh lain. Ini mana ini? Saya beri contoh yang lain. Kenal kata Mikael, temannya Rafael tadi? Ya.
Masih susah ini nulis pakai mouse. Mikael. Kalau Rafael tadi Allah menyembuhkan, Mikael. L ini pasti Elohim. Ya, ada kata L, ini Allah. Sama seperti Al atau Lah, maka kita punya Allah, the God. L itu artinya God. Maka kalau kita sekarang mengatakan Allah, itu adalah the God. Nah, kata Elohim biasanya disingkat saja menjadi L. Maka ada kata Mikael. Mi, ini artinya apa? Pernah ada yang tahu? Mi itu who. Siapa? Ka seperti. Maka kata Mikael, nama Mikael itu siapa seperti Allah. Ya, yang perkasa, panglima perang itu. Kalau kita punya Tuhan yang diberi nama Yesus, Yohanes misalnya, Yohanes lah katakanlah. Bentar. Kita punya namanya Yohanes, Yohanes. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani ini adalah Yohanan. Sorry, sebentar. Terlalu panjang. Ya. Y-H-W-A-Y Yohanan. Ini N ini. Nanti kita pelajari. Saya baru memberi contoh saja. Ya, semua nama di dalam bahasa Ibrani itu punya arti. Yohanan. Yo itu dari kata, siapa bisa menebak? Kata Z, Yehova, Yohanan, Yesaya. Dari kata Y-H-W-H. Kita membacanya gimana? J-H-W-H. Tebak, ditebak saja. Kita membacanya Yahweh. Nah, ini 4 kata yang disebut sebagai tetragram. Tetra itu 4, gram itu huruf atau tulisan. Gramos. Ini 4 huruf yang tidak boleh diucapkan sama sekali. Ya, kalau kita berbicara, membaca kitab suci, kalau menemukan 4 huruf ini, YHWH, orang Israel tidak pernah membacanya. Tidak pernah melafalkan Yahweh sama sekali. Saya ambil contoh. Nah, ya boleh Mas. Kalimat pertama dalam bahasa Ibrani di kitab suci adalah pada mulanya Allah menciptakan. Bereshit bara Elohim. Semoga kelihatan. Sebentar. Kelihatan tidak? Semoga kelihatan ya. Ini ayat bab pertama, ayat pertama dari bahasa dalam kitab suci kita. Kalau dari tempat kalian itu pasti jelek, terbalik. Bereshit bara Elohim. Ya, Elohim. Maka pada mulanya Allah menciptakan. Kata Elohim itu seringkali digunakan untuk mengganti kata Yahweh. Maka kalau menemukan Yahweh di dalam teks kitab suci, orang Ibrani sama sekali tidak mau mengucapkannya. Tidak boleh, nggak berani.
Ya, nama Yahweh itu hanya diucapkan 1 kali dalam 1 tahun. Dan yang mengucapkan itu adalah imam besar pada hari pengudusan. Selain itu tidak boleh lagi diucapkan. Karena di dalam 10 perintah Allah kan ada perintah, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Nama Tuhan Allah Israel siapa? Yahweh. Itu nama yang diwahyukan kepada Musa. Nah, supaya tidak menyebut nama Yahweh, kalau ada huruf YHWH seperti ini, mereka membacanya dengan Adonai. Hurufnya memang YHWH, tetapi pelafalannya itu Adonai. Itu yang kalau nanti kalian belajar lebih dalam bahasa Ibrani, itu yang namanya ketif kre. Ketif, kataf, yang tertulis apa? Yang tertulis adalah YHWH. Kre yang dilafalkan, yang diucapkan, yang dibaca adalah Adonai. Maka dari kata ketif, kalian tahu kataf, menulis. Lalu menjadi kitab. Kere, kalian kenal itu kalau ada musabakoh tilawatil Quran, itu lalu ada kori dan koriyah. Ya kan? Ya, pelafal, pembaca Al-Quran. Ini banyak digunakan. Nah, di dalam bahasa Ibrani itu ada huruf-huruf yang memang punya bentuk yang berbeda. Kalau ada di depan atau di tengah itu nanti berbeda dengan huruf itu kalau ada di belakang. Nah, di situ ditampilkan beberapa contoh yang bisa kita lihat. Terus dulu. Nah, contoh yang pertama, kof, K. Kalau ada sebagai huruf pertama, ya, huruf pertama atau huruf kedua, maka bentuknya adalah K. Nanti menulisnya ini tidak dipotong, seperti C yang biasanya menghadap ke mana kita ke kanan, sekarang justru dibalik, menghadap ke kiri. Ini K. Kalau menjadi huruf yang pertama atau huruf yang kedua, bentuknya seperti ini. Misalnya saya tadi mengatakan K, taf. Ini K, ini T, B. Maka ini yang disebut menulis, kataf. Kalau ada di bentuk yang pertama, huruf yang pertama, urutan yang pertama, bentuknya seperti ini. Tapi kalau di huruf terakhir menjadi huruf terakhir, lalu bentuknya menjadi panjang. Ini kalau buku kita masih ada garisnya, ini garisnya di sini. Jadi ini kakinya ini panjang ini, ada di bawah garis, ya. Garisnya ini. Kalau saya membuat K di depan seperti ini, tetapi kalau K di belakang ini ada kakinya, seperti ini. Jelas ya? Bedakan dengan N di sini. Ada huruf N. Kecil. Ya, jadi tidak panjang, tidak seperti ini, tapi N itu hanya kecil. Dari sini geser ke kanan, kemudian turun ke kiri. Nah, kalau menjadi huruf pertama atau huruf kedua, itu bentuknya seperti ini. Tapi kalau menjadi huruf terakhir, itu seperti huruf K tadi, tapi ini pendek sekali, sedikit, kemudian turun. N. Maka kalau ini garis, ya, ini N, huruf di depan, N. Ini juga punya kaki. Yang membedakan dengan kaf adalah ini pendek, lebih pendek daripada ini yang panjang. Oke,
Nanti kita lihat cara menulisnya, nanti kita pelajari lebih lanjut. Kemudian ada huruf lain lagi. Di sini ada huruf mem, M. Kalau di depan itu bentuknya seperti ini, segitiga, kemudian dikasih garis di sini. Mem. Kalau di belakang hurufnya seperti bentuk semar. Nih, am. Am itu artinya rakyat atau people. Nah, saya hapus. Di sini ada am, ain, dan mem. Maka kita kalau mempelajari kitab nabi-nabi seringkali punya yang namanya Am-ha-arets. Apa? The people of the land. Am itu people, orang-orang. Ha itu the. Arets itu tanah atau ya tanah, bumi. Maka orang-orang tanah, orang-orang setempat maksudnya. Kita punya yang namanya anawim. Nanti kita akan mempelajari itu. Ya, maka ada beberapa 5 huruf yang mempunyai bentuk yang khusus ketika diletakkan di bagian paling akhir. Maka ada kaf, ada mem, ada nun, ada peh. Peh ini P. Nanti kita pelajari hurufnya, kemudian sadik. Nah, ini diingat dulu saja. Ada 23 konsonan di dalam bahasa Ibrani. Dari 23 itu, ada 5 yang memiliki bentuk yang khusus kalau menjadi huruf terakhir. Ya, bentuk khususnya menjadi seperti ini. Ini yang tadi disebut bekat kefat, itu B, Gimel, Dalet, Kaf, Peh, dan Taf. Yang kalau ditulis nanti harus diberi titik seperti ini. Ya, ini tidak sangat penting untuk kita, tapi nanti kalau belajar lebih khusus akan seperti itu. Oke, itu dulu sebelum kita melanjutkan pembahasan. Ada pertanyaan? Ya, maka kumpulkan kata-kata yang kalian kenal di dalam perjanjian lama. Misalnya Sedekia. Kalian akan mengenal orang itu. Sedekia. Sebentar. Nanti kalian kenal 1-2 kata itu sudah bisa untuk sombongan. Ya. Apa yang bisa kalian tebak? Langsung bisa kalian tebak? Yesaya. Ya. Ya, ini kira-kira dari kata apa? Ya, orang tidak boleh melafalkan apa tadi? Ya, ini tidak boleh dilafalkan. Maka supaya tidak melafalkan satu kata itu, orang hanya mengambil huruf terdepannya. Yod, ya. Maka kalau Sedekia, ini pasti 2 kata. Sedek, kemudian ya. Ya itu pasti Yahweh. Aleluya. Ya di belakang itu Yahweh. Halel itu memuji. Maka haleluya itu adalah imperatif plural. Ya. Pujilah Allah. Haleluya. Ya di belakang di sini adalah Yahweh sebetulnya. Maka kalau di situ ada sedek. Kalian kenal apa dari kata sedek itu dalam kaidah bahasa Indonesia? Sadik, sadok,
sedek. Ya. Ini adalah kerahiman, kemurahan, kebaikan hati. Maka Allah adalah adil atau keadilan. Allah adalah adil. Ya, ini kalau kamu mencari sedek, berarti harus mengenali konsonannya ini. Baru kalau kalian mengenali konsonannya, sed, d, k, kalian bisa mencari di kamus kitab suci. Kalau tidak, kalian tidak akan pernah bisa menemukan kata itu di dalam kamus kitab suci. Saya beri contoh satu lagi. Ya, ini yang saya maksud. Kalau kalian mengenal huruf-huruf, kalian akan bisa mencari arti di dalam kamus atau di manapun yang nanti dicari. Abi, ada nama di dalam kitab suci. Abi, me, lek. Tadi saya katakan, satu nama di dalam tradisi Ibrani itu biasanya punya arti. Yohanes, Yohanan, Yahweh, Hanan, berbelas kasih. Maka arti kata Yohanes adalah Yahweh, Allah berbelas kasih. Kata Yesus, Yoshua, Yehoshua, ya, Ye Allah, Shua menyelamatkan, ya, maka Allah yang menyelamatkan, nama Yesus itu. Sekarang kita punya Abi, ya, kita punya Melek misalnya, raja, Abi. Apa kata ab? Ab artinya apa kira-kira? Tebak. Ya. Kita punya di dalam lagu-lagu rohani kita Abba Yahweh. Ab itu artinya apa? Bapak. Maka kalau Abi adalah bapakku. Melek raja. Maka yang diberi nama Abimelek ini pasti anak raja. Karena Abimelek itu artinya bapakku adalah raja. Ahimelek. Itu saudara. I itu ku. Maka saudaraku adalah raja. Ya, ini nama-nama yang selalu kita kenal. Samuel. El pasti dari kata Elohim. Sama itu mendengar. Allah mendengarkan. Ya. Kan Hana berdoa di Silo itu. Sampai oleh Imam Eli dianggap dia itu seperti orang mabuk. Karena berdoa dengan mulutnya, dengan bibirnya yang terus bergerak. Tetapi dia sedang berdoa, memohon supaya Allah mendengar, supaya Allah mengabulkan. Maka Allah mendengar. Samuel. Itu banyak kita jumpai nanti dalam penggunaan kita. Baik, ada pertanyaan lebih dahulu. Tujuan kita belajar lebih pada mengenali konsonan supaya kita bisa mencari kata dalam bahasa Ibrani di kamus kitab suci atau kamus teologi. Yang kedua, supaya kita bisa memahami arti kata-kata yang umum kita gunakan. Yahweh, Adonai, kalau ditanya kok ada nama apa itu saksi Yehova? Yehova itu dari kata apa toh? Kita punya kata-kata yang banyak kita gunakan. Righteousness, sedek misalnya. Nanti dalam bahasa Yunani, dikaiosune. Kata-kata itu muncul baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru maupun juga dalam tradisi teologi kita. Supaya kita tidak terlalu asing dengan istilah-istilah dalam bahasa Ibrani yang banyak kita gunakan dalam berteologi. Oke, ada pertanyaan lebih dahulu, silakan kalau ada. AB, silakan. Romo, perbedaannya kaf dan kof itu apa, Romo? Soalnya sini tulisannya king juga. Ya, kaf. Makasih. Saya pakai
screen ya. Baik, kaf itu adalah K. Sementara kof itu adalah ki. Kalau saya mau menulis kitab, saya pindah warnanya. Kalau saya mau menulis kitab, ya, kitab suci, maka itu hurufnya adalah K. Ini K. Kalau saya mau mengatakan Al-Quran, ya, Quran, ini adalah ki. Ya, kita belum belajar cara menulisnya ya. Nanti sebentar lagi saya ajari. Ini kalau dalam bahasa huruf kita, alfabet kita ini kaf, ini K, ini kof, ini ki. Jadi bedanya ada di situ, jelas? Ya. Oke. Yang lain, AB tadi? Terima kasih, Romo. Ya. Teman SCY, ada pertanyaan? Ya, Romo, terima kasih. Sama seperti AB tadi, kalau AB tadi kan menanyakan mengenai yang kaf dan juga kof. Kalau saya menanyakan yang samek dan juga sin, ataupun juga yang tet atau yang tau, itu kan sama, Mo. Sama dan S. Makasih, Romo. Ya, jadi itu lebih ke variasi konsonan. Ya, kita seringkali mendengar misalnya ashitoret, atau ini anak-anak kis, ya, shin itu. Yang sebetulnya tidak dibaca asyerah atau ashitoret atau kisi. Kalau dalam Daud anak Kis itu di sini. Tulisannya pasti KISY. Seringkali kita membaca menjadi kisi. Tapi itu sebetulnya harus dilafalkan kish. Karena itu dari shin. Nah, kapan menggunakan sin, kapan menggunakan shin, kapan menggunakan sameh, itu tidak bisa dideteksi. Ya, jadi kita tinggal menghafal katanya saja. Maka memang ini sama-sama S, sameh, sin, dan shin. Tetapi kapan digunakan itu tidak ada rumusnya, tidak ada hukumnya. Kita tinggal menghafalkan kata yang ada di situ. Misalnya sem, ya pakai sameh, sem nama, ya itu berarti pakai sameh. Tapi kis tadi pakai shin. Nah itu tidak bisa dihafal rumusnya kecuali hanya diingat-ingat. Gitu jelas. Jadi itu hanya variasi huruf. Tetapi memang cara melafalkannya nanti cukup berbeda. Begitu? Jelas? Masih ada? Oke, sekarang cara menulisnya. Kalau kalian di situ, kalian punya kertas, kalian ambil kertas dan pena untuk belajar menulis. Sambil melihat apa yang saya praktekkan di sini. Ya, ini huruf pertama yang namanya adalah alef. Bagaimana cara menulisnya? Ini tadi saya gunakan apa? Oke. Maka kelihatan ya, alef yang pertama dari pojok kiri menuju pojok kanan. Lurus boleh, enggak apa-apa ini. Oke. Lalu dari pojok kanan atas agak melengkung. Berhenti di tengah. Lalu dari tengah ke pojok kiri bawah, lengkungkan sedikit. Coba, semakin lama semakin cepat. Dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan.
bentuknya nanti terserah. Pokoknya akhirnya bisa menjadi bentuk seperti ini. Ini alef. Terus sampai tangan kalian itu terampil. Jangan berhenti belajar menulis. Seperti ini terus. Pokoknya sampai tangan kalian bisa menghasilkan bentuk alef. Ya. Yang penting tidak silang seperti ini. Ini pertemuannya ini, bukan silang. Meskipun ini nanti akan dibaca alef. Tetapi selalu ada ruang space antara garis ini dengan garis yang sana. Dan garis yang di kiri bawah ini di atas garis yang dari kanan ke kiri. Oke, coba praktekkan sendiri dengan kertas kalian sampai kalian agak hafal cara menulis alef. Dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, dari kanan ke bawah. Ya, terus praktekkan itu. Oke, cukup. Kita ke teks yang berikutnya. Huruf berikutnya. Ini bet. Kalau nanti menulis bait atau di dalam bahasa Ibrani itu bait, rumah. Maka bait Allah itu rumah Allah. Bethlehem. Bethlehem. Beth itu bayit, rumah, lehem itu roti. Maka arti kata Bethlehem itu adalah rumah roti. Bethlehem. Ya, Bethel. Kira-kira apa artinya Bethel? Ayo, bisa nebak enggak? Bethel. Rumah Allah. Rumah Allah. Rumah Allah. Bait Allah. Beth, bayit, El Elohim. Bethel, rumah Allah. Bagaimana cara menulisnya? Dari kiri atas ke kanan. Lalu turun, berhenti di ujung kanan. Jangan terlalu siku ya. Nanti kalau siku ini menjadi D. Siku ini. Jadi ini melengkung. Ke kiri, ke kanan, melengkung sampai turun ke bawah, di bawah. Lalu diberi dari kiri tarik ke sana. Beri sisa sedikit ini. Ini, beri sisa sedikit. Bisa seperti ini, tapi kalau seperti ini nanti sering salah dengan K. Kaf tadi. Maka supaya tidak salah dengan K, beri. Selalu. Ya. Dari kiri ke kanan, lengkung ke bawah. Lalu dari kiri ke kanan, beri sisa sedikit. Ini B. Beth. Dan Beth ini adalah huruf penting bagi orang Ibrani karena ini adalah huruf pertama dalam kitab suci. Ya. Bereshit. Bara Elohim. Rosh itu kepala. Be itu di kepala. Pada mulanya Allah menciptakan. Ya. Dah, usahakan. Kalau dengan pena mestinya lebih mudah daripada dengan mouse seperti saya ini. Ya. Terus sampai tangan kalian itu lancar. Latihan sendiri, silakan. Oke, dari kiri ke kanan melengkung turun ke bawah, dari kiri ke kanan beri sisa sedikit. Nah, karena ini huruf yang tadi disebut B, Gad, Kepat, nanti kalau kita menulis harus ada tanda titik di sini. Menulis huruf B itu tanda titik.
Kalau ada titiknya, ini dibaca B. Berith misalnya. Berith, perjanjian. Kalau ini ditulis tanpa titik, K, T, taf, kemudian tadi B, beth, tidak ada titiknya, maka ini akan dibaca V. Kataf. Kataf. Ya. Kalau di depan ada titiknya, ini selalu ditulis atau dibaca B. Bara. Berith. Kalau tidak ada titiknya, dibaca V. Kataf. Ya. Kitafun. Nah, itu nanti akan kelihatan. Yang ini titik yang namanya dages, ini tidak usah diperhatikan dulu. Yang kalian perhatikan adalah cara menulis beth ini. Oke, jadi prinsipnya beth ini adalah ada sisa di belakang ini. Supaya nanti tidak dikira itu huruf K. Karena kadang orang menulis K ini juga tidak terlalu melengkung, sehingga kalau seperti ini tidak ada sisa di sini, tidak ada, maka akan dibaca K. Tapi kalau ada sisa di sini, apapun bentuknya, seperti apapun penampilannya, itu lalu ini pasti dikenali sebagai beth. Oke, jelas? Atau ada pertanyaan di sini? Dua huruf pertama. Baik, sekarang yang ketiga, gimel. Ya, dari bentuknya ini adalah bentuk unta. Maka untuk menghafal gimel, camel itu bentuknya seperti itu. Sekarang gimana caranya kita membayangkan unta? Kalau alef tadi itu adalah alef itu artinya lembu. Maka yang dibayangkan untuk membentuk huruf alef itu adalah wajah lembu itu. Nah, sekarang lihat bagaimana kita menulis gimel. Yang dibayangkan adalah unta. Maka dari kiri, ya, naik sedikit ke kanan, sedikit saja ke kanan, ya, turun, miring ke sudut sana, kanan. Oke, lalu dari sekitar tengah ini ke bawah, ya, kalau ini tengah, ya katakanlah ini tengah. Lalu ambil di sini, ambil ke sana. Sehingga bentuknya ini adalah bentuk unta. Ya, bentuk ini adalah bentuk unta. Camel, ya. Dari kiri naik sedikit ke kanan, langsung turun ke arah sana. Nah, ini sudah orang membaca ini pasti gimel. Camel. Ya. Nah, buat tangan kalian sampai ngilu-ngilu latihan membaca ini. Camel. Ya, orang seringkali tidak terlalu naik, orang kadang membuat begini juga tetap dibaca G. Ya, tapi kalau tadi kan saya mau menampakkan ini bentuk unta, maka seperti itu. Terus seperti ini sudah bentuk gimel. Maka kalau nanti mau menulis misalnya goel, penebus, ya ini huruf pertamanya ini. G seperti itu. Gimel. Sudah? Cukup ya? Sekarang kita pindah. Dalet. Ini huruf D kita. Bagaimana cara menulisnya? Dari kiri lurus ke kanan. Lalu lurus ke bawah. Dan di sudut ini jangan dipotong. Ya, bukan lurus ke sana lalu di sini. Ya, ini ada sisa ruang di sini. Tapi dari dari kiri ke kanan langsung turun. Dari kiri ke kanan langsung turun.
Dari kiri ke kanan langsung turun. Tidak dipotong. Tidak dipotong di ujung sini. Tidak ada. Tapi langsung turun. Kiri, kanan, turun. Kiri, kanan, turun. Kiri, kanan, turun. Kiri, kanan, turun. Ya. Panjangnya sisi horizontal itu sama dengan panjangnya sisi vertikal. Ya. Terus. Kiri, kanan, turun. Kiri, kanan, turun. Ini dalet. Karena ini termasuk tadi huruf yang 5 huruf yang disebut sebagai pikat kefat, maka ini nanti kalau menulis ini ada titik di sini. Di badannya ini dikasih titik, ini tai lalat ini kasih titik-titik di sini. Ini dalet. Nah, karena waktu kita terbatas, nanti yang lain silakan bisa dilihat di video yang saya sediakan, atau nanti saya buatkan video juga. Baik, yang lain. Ini H. Gimana caranya? Dari kiri ke kanan, ya, agak lengkung, turun. Kemudian dari atas turun ke bawah. Oke. Dari kiri ke kanan, agak melengkung, turun. Kemudian dari atas ke bawah. Nah, ini H. Yang penting apa? Beri ruang ini. Jangan lupa ada ruang ini. Ini harus ada ruang sisa. Ya. Kosong. Tidak boleh tertutup. Karena kalau tertutup nanti menjadi H. Kalau ditutup, ini H. Maka ini harus diberi lubang di sini. Ada lubang angin di situ. Kiri, kanan, turun, ini turun. Maka selalu sediakan ruang ini. Kalau ini sampai tertutup, lalu sudah menjadi huruf yang berbeda. H. Ini H. 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 Ya. Nah, coba dulu. Nah, akan bisa menulis kalau kita tidak mencoba. Kiri, kanan, turun. Kasih lubang angin. Kiri, kanan, turun. Kasih lubang. Kiri, kanan, turun. Ini mau melengkung atau mau lurus sama saja. Ya, ini sudut ini mau lengkung atau lurus sama saja, tapi hampir selalu itu melengkung. Mengapa melengkung? Karena lebih mudah ditulis. Nah, itu pasti akan seperti itu. Oke, ini Oke ya, saya lanjut. Waf. Waf ini perhatikan ini orang biasa menulis hanya langsung dari atas ke bawah ini. Ini boleh. Tetapi yang lebih bagus adalah turun sedikit ya, ke sana baru turun. Jadi kalau mau ke FTW dari MSF bisa langsung turun. Tapi lebih bagus dari MSF mampir sedikit ke SCY baru turun. Nah, ini WAF. WAF yang bagus. MSF ke SCY sedikit, nyebrang jalan, turun. MSF, nyebrang jalan, SCY, turun. Oke, ini WAF. Kalau kita punya Waalaikumsalam, WAF. Ini paling banyak nanti digunakan.
huruf waqf. Mengapa? Karena di dalam bahasa Ibrani nanti yang menjadi kata hubung dari satu kalimat ke kalimat yang lain itu adalah we. Ya, selalu akan seperti itu. Saya bacakan sebentar ya. Karena kalau saya tampilkan di layar seperti tadi, hurufnya terbalik. Dengarkan. Bereshith bara Elohim et hashamayim. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. We et haaretz. We dan bumi. Ya. Hashamayim we haaretz. Kata sambung dari satu kata ke kata yang lain. We haaretz dan bumi. Hayatah tohu we bohu. Nah, ini hurufnya waqf semua. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu akan disambung dan bumi masih kosong. Dan kata sambungnya semua adalah dan. Sesudah ini dan, ini dan, ini dan, ini dan. Nah, dan itu hurufnya adalah waqf itu. Sehingga itu paling banyak nanti digunakan di dalam kitab suci kita. Huruf waqf ini. Tidak ada kata di dalam kata sambung di dalam kitab suci, saya makan, kemudian saya tidur, oleh karena itu saya tidak ngantuk lagi. Maka saya bisa bekerja. Tidak ada. Di dalam kitab Ibrani, kitab suci Ibrani, saya makan, dan saya tidur, dan saya bisa kuat lagi, dan saya bisa bekerja. Kalimat demi kalimat itu dihubungkan dengan kata dan ini adalah verb. Tapi meskipun ditulis dan, nanti kita ketika menafsirkan, harus menafsirkan sesuai konteksnya. Tidak hanya setelah ini, dan ini, dan ini, dan ini, dan ini. Ya. Saya makan, maka saya tetapi saya masih lapar. Tetapi pun nanti ditafsirkan dari kata verb. Besok semoga di bagian paling akhir, 2 pertemuan terakhir, kita bisa melihat 1-2 kalimat itu ya sebagai contoh. Ini waqf. Kemudian ada sadik, sayin. Ini membuatnya seperti gubuk separuh. Dari kiri turun ke kanan, ya, turun seperti ini, lalu dari agak tengah langsung turun. Ya, orang membuatnya seperti itu. Tapi ini tidak usah terlalu panjang seperti itu. Ya. Mau gimana pun, pokoknya bentuknya seperti ini. Seperti salib T, tetapi atapnya ini miring. Miring. Zayin. Zaitun akan seperti ini. Zaitun. Lalu kalau tadi adalah begini. Tapi sekarang kita membuatnya berbeda. Dari kiri ke kanan, turun, lalu jangan sisakan ruang di sini. Tetapi persis dari sana turun. Yang penting apa? Yang penting adalah ujungnya ini. Jangan persis di sini. Ya. Tetapi beri sisa dulu. Oke. Baca. Ya. Kakinya sama panjang. Kakinya sama panjang. Oke. Yang penting ada kuncung di depan itu. Nah, perhatikan sekarang. Ini lurus. Ya. Jangan sampai ditarik ke kiri. Karena kalau nanti sampai ditarik ke kiri, ini akan menjadi T, taf.
huruf terakhir. Maka head itu hanya lurus. Jangan ada tambahan apa-apa. Ya, biasanya yang membuat keliru adalah head, lalu ini entah sengaja entah tidak ketarik ke kiri. Nah, ini tidak head ini. Ini adalah tough. Ya. Oke, saya agak cepat. Nanti sisanya dipelajari dari YouTube yang saya berikan. Link itu bagus. Head, head. Ambil dari tengah ke kanan, naik agak melingkar, lalu turun, naik, ya. Kalau di tutorial di YouTube yang saya pasang itu bahkan seperti ini, ya, seperti membuat huruf G. Tapi orang Ibrani itu tidak menulisnya terbalik seperti itu. Orang akan menulis ke sana, turun, naik, keluarkan. Turun, naik, keluarkan. Itu sudah menjadi tab. Ya, butuh latihan untuk ini. Ini termasuk yang paling unik ya untuk dibuat. Baik, itu tab. Nanti kita buat. Besok di dalam latihan-latihan kita buat lagi. Yod. Kalau ini garisnya, yod itu selalu di atas. Kecil. Tidak sampai bawah. Kalau bawah nanti dikira wav. W. Ini adalah yod. Y. Kecil. Kayak iota di dalam. Maka ini garisnya, kalian tidak pasang berdiri di garis seperti ini, tapi di atas, melayang, yod. Yah. Oke, sekarang kalian sudah bisa menulis 4 huruf yang dilarang untuk dilafalkan itu. Ya, W. Yod, Heh, Wav, Heh. Oke, ini yod. Kaf, seperti tadi, supaya tidak salah dengan B, langsung saja. Seperti C, tapi dibalik. Seperti C, tetapi dibalik. Nggak usah dipotong. C, dibalik. Maka dibalik C, ini ada kaf. C dibalik ada kaf. Kalau mau terpaksa membuat ini, seperti ini, hati-hati. Karena begitu ada sisa sedikit saja di sini, ini bukan K, tetapi ini adalah bet. Maka jangan membuat dengan 2 langkah, tapi buat dengan 1 langkah. Langsung. Jangan ada yang membuat balik ke sana. Ini sudah jadi B ini. C saja, huruf C kita dibalik ke sana. Lamed. Yo, dari atas turun, lalu ke kanan, agak ke kiri, selesai di tengah. Ya, jadi ini ada garis sana, ini ambil tengahnya sini, turun, langsung ke kanan, turun agak besar. Ya, lamed. Nah ini biasanya paling panjang hurufnya. Saya agak sulit kalau pakai. Oke, ya prinsipnya begitu. L sama seperti L kita paling panjang. Ini juga L huruf yang paling panjang. Lamed. Kita habiskan dulu. Mem. Dari kiri bawah. Dari kiri bawah naik agak melengkung. Ya, sampai atas, turun, mem. Lalu ini ke sana. Ikuti.
dari kiri naik melengkung sampai di puncak turun, setelah sampai di bawah ke kiri. Beri ruang di sini, ada ruang di sini. Lalu tarik, miring. Ya, M. Jadi seperti segitiga. Kalau mau dibuat kasar ya segitiga itu, kalau kasar-kasarnya ya. Seperti ini bisa. Tetapi kalau mau lebih bagus, itu tentu sudut-sudutnya jangan terlalu kaku. Oke. Mem. Nun. Nun itu kecil saja. Dari kiri ke kanan sedikit saja, lalu turun lurus, lalu ke kiri. Nah, ukuran yang atas dengan yang bawah, yang horizontal ini sama panjang. Ke kanan, turun, ke kiri. Ke kanan, turun, ke kiri. Kanan, turun, ke kiri. Oke, tadi MSF, SCY turun masuk FTW. MSF, SCY turun masuk FTW. Kecil saja. Nun. Sameh. S. Ini ada kuncungnya sedikit dari kiri. Ya, dari kiri agak turun sedikit ke sana. Kelokkan. Bentuknya seperti O, naik. Dari kiri turun sedikit ke kanan, bentuk seperti O, naik. Maka kalau orang Jawa ini seperti Semar ada kuncungnya ini, S. Nah, lama-lama kalian membentuk sendiri bentuknya seperti apapun, yang penting ada kuncungnya lalu membentuk seperti O, bulatan. Oke. Oke, ya. Sameh, S. Sameh. Ain. Nah, ini agak sulit ini. Ya, biasa seperti J. Dari kanan turun arah ke kiri panjang. Nah, tarik. Dari kanan turun arah ke kiri, tarik. Oke. Kanan turun arah ke kiri, tarik. Kanan turun, belok ke kiri, dari atas, tarik. Kanan turun, belok ke kiri, dari kiri atas, turun lurus. Yang ini lurus, tidak melengkung. Tidak melengkung gini. Ya, ini boleh orang mengenali, tapi biasanya tetap lebih yang lurus. Oke. Ain, mata air ini. P. Ingat bentuk K tadi. C dibalik. Ke kanan, kelok, turun, kelok lagi. Nih, C. Lalu dari sini, ya, dari titik ini, turun sedikit, lengkungkan. Nah. C dibalik, kemudian turun siku. C dibalik, turun siku. C dibalik, buat siku. Peh.
Kiri, kanan, turun ke kiri, dari kanan. Ya. P, ya. C lalu diberi garis ini. Oke, saya percepat sekarang. Sadik dari kiri ke kanan. Silang. Ke kanan, sesudah ke kanan ke kiri, horizontal. Ya, kemudian baru ditarik dari kanan turun ke sini. Oke. Ya. Kiri ke kanan, diagonal, lalu horizontal, tarik ke sini. Ya, silakan, nanti semakin lama semakin cepat. Oke. Ya. Sadik. Kof. Kof ini seperti K tadi. Ya. Tapi kemudian diberi kaki, dan ini kakinya panjang. Maka kalau ini garisnya, ya huruf-huruf, kof itu ada di sini. Kakinya ada di bawah, panjang. Ya, jadi ada sisa kaki di sini. Kof. Kalau garisnya saya ikuti ini, berarti di sini. Oke, ini kof. Jadi kof itu huruf P tapi dibalik kalau dalam alfabet kita. P dibalik itu kof. Ki. Rash. R. R ini mudah karena ini R kita ya, R dibalik. Kalau kita membuat R itu ke sana, ini malah dibalik. Rash. Res. Res. Kiri, kanan, agak melengkung, turun. 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 Res. Ya, nanti video ini saya upload ke YouTube. Tapi kalian bisa melihat yang video yang saya berikan. Jadi kiri, kanan, turun, res. Sin. Lihat ada 3 kaki dan titiknya di kiri. Yang membedakan sin dari shin adalah letak titiknya. Dari kanan, ya, dari kanan ujung kanan atas, ujung kanan atas, turun, kemudian naik. Nah, lalu diberi 1 kaki lagi ke sana. Nah, baru diberi titik. Jadi seperti V tapi agak lengkung, lalu diberi titik. Ya kalau V kan ke sana, nah, tapi ini agak jangan terlalu menyudut, agak lengkung ini. Lalu beri 1 kaki, titik sana. Ya. Titik. Ini sin. Sam, nama. Semes, matahari. Di situ. Oke. Oke. Ini sin. Lalu shin itu sama bentuknya, hanya beda titiknya. Turun, naik, titiknya di kanan. Turun, naik, garis titiknya di kanan. Turun, naik, garis titiknya di kanan. Turun, naik, garis titiknya di kanan. Ya, latihan terus. Titiknya di kanan. Jadi sama dengan sin, hanya beda letak titik. Terakhir, taf. T. Dari kiri ke kanan agak lengkung.
Berhenti di situ. Lalu ambil dari sini, jangan beri ruang, tapi langsung dari garis ini turun, lalu geser ke kiri. Set. Ya, kadang-kadang orang nulis terlalu cepat, lalu ada di sini enggak apa-apa, tapi biasanya orang akan menulis tertutup. Kalaupun ada lubang seperti ini, masih bisa dibaca ini huruf T. Tapi jangan lupa memberi ini, kayak ujung kaki gitu. Ini kaki panjang, kemudian telapaknya itu. Telapaknya harus dipakai. Karena kalau tanpa telapak, itu tadi adalah huruf H. Tapi kalau ada telapak, ini huruf Taf. Jelas? Saya harap ini jelas ya. Maka silakan latihan dulu. Minggu depan kita masih bisa mengulangi lagi apa yang sudah kita buat hari ini. Baik teman-teman, itu yang bisa kita pelajari. Silakan mempraktekkan, melatih tangan untuk menulis huruf-huruf itu. Saya akan memberikan nanti video yang lain yang bisa digunakan untuk belajar. Atau terakhir teman MSF ada pertanyaan? Oh, ya silakan. Res sama dalet bedanya di mana, Romo? Oh, nah kalau res, kalau dalet dulu, saya yang paling mudah diingat. Kalau res, R ya, R kita ingat R kita. Ya, R kita itu, R kita kan selalu ada unsur ini toh, lengkung, kan? Ini melengkung. Kita tidak pernah membuat R lurus gini toh, tapi R itu selalu ada unsur lengkungnya ini. Nah ini yang kita pakai, maka kita balik. Ini rush. Ini rush. Ini tidak sudut siku. Kelihatan enggak kalau pakai kuning enggak kelihatan mungkin. Kalau siku-siku ya, ini siku-siku, ini menjadi dalet. D. Ini R. Jadi bedanya di mana? Bedanya ada di sudutnya ini. Kalau res itu tanpa sudut siku-siku, melengkung, jadi seperti R kita. Kalau dalet itu siku-siku, 90 derajat. Bisa dipahami? Ya, ini R, karena tidak siku di sini, ini dalet. Oke? Oke, makasih Romo. Oke, ya. Saya harap semuanya juga sudah mulai nanti latihan beberapa huruf semoga dihafal. Cara menghafalkannya pasti selain dengan menulis tapi juga membuat entah lagu, entah jembatan keledai, entah apa yang bisa digunakan. Baik teman-teman, terima kasih. Kita sudah lonjak 1/4 jam. Besok Kamis kita bertemu kembali dalam pertemuan kita. Nanti kalau memang seperti ini lebih mudah, saya menggunakan daring itu lebih mudah karena langsung ada di depan mata gambar itu. Tapi kalau besok kemungkinan sudah bisa luring, juga beberapa teman itu akan, satu kelompok itu akan datang ke kelas dengan catatan kelasnya itu memungkinkan jumlahnya. Ya, kita bagi 2 menjadi kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam kuliah ini. Sampai bertemu lagi minggu yang akan datang. Kita akhiri dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih semuanya.